Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan role play FGD yang bertemakan peran disiplin pada perilaku dan prestasi siswa. Dan saya di sini Istiqomah Marani sebagai moderator. Lalu ada Rahid. Saya Rahid Azul Hakim. Lalu Saya Fazal Surya Emira. Saya Muhammad Novel Andrian. saya Setia Budi. Saya Rina Priscilla. Maka mereka sebagai peserta dari FGD ini. Pertama-tama pengertian dari disiplin belajar adalah ketaatan pada aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis dalam proses perubahan tingkah laku yang berlangsung terus sebagai hasil praktek berupa pengalaman mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengarkan, dan mengikuti arahan. Disiplin belajar ini bagi siswa diartikan lebih khusus sebagai perbuatan yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Aspek-aspek yang dicari dalam disiplin belajar ini yang pertama adalah peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Mulai dari aspek pengaturan, yaitu indikator perilakunya, perencanaan, dan pengaturan waktu. Pada peserta sekalian, bagaimana kalian memiliki strategi untuk mengatur waktu kalian secara efektif dan efisien untuk kegiatan sehari-hari? Efektivitas waktu ya. Kalau untuk pengaturan keefektivitasan waktu, saya biasanya tuh kayak misalnya pergi kuliah. Jadi siap-siap untuk pergi kuliah tuh minimal setengah jam atau paling cepat tuh ya setengah jam paling cepat, paling lambat sejam lah untuk siap-siap. Jadi tidak terlalu terlambat lah untuk mengikuti perkuliahan. Terus ya seperti yang lain, kalau misalnya buat janji hamin 1 jam udah siap-siap, terus berangkat secepat mungkin. Oke, kalau yang lain? Atau gimana cara kalian mengatur? Di sini ada yang organisasi nggak? Gimana cara Yaya ngatur waktu antara tugas dan organisasi Yaya? Kalau dulu kan di semester 3 ya itu aktif banget organisasinya. Nah karena pas di situ lagi gencar-gencarnya organisasi, jadi kayak mungkin agak susah membagi waktu antara tugas dan organisasi. Mungkin kalau aku lebih ke malam sih ngerjain tugas-tugasnya, jadi biar lebih efisien, biar lebih enak juga. Karena kalau siang kan pasti keganggu juga sama organisasi, jadi lebih efisien tuh di malam hari untuk ngerjain tugas. Oke, berarti rata-rata kayak udah memplan waktunya masing-masing untuk tugas dan lingkungan lain. Dan selain pengaturan waktu dan perencanaan, itu juga ada pengaturan emosi. Dari kalian semua, gimana cara ngendalin emosi kalian di situasi tertentu? Misal kalau lagi kuliah terus bad mood atau gimana, itu gimana cara kalian mengendalikan? Atau apa coping dari pribadi kalian sendiri? Kalau untuk mengendalikan emosi nih, kalau misal lagi nggak mood apa gimana, biasanya sih lebih banyak diam, nggak banyak ngomong. Kalau bisa langsung pulang gitu, sampai rumah udah biasanya aja lagi. Oke, berarti untuk ngindarin hal-hal yang nggak diinginkan lebih memilih untuk diam ya dari semuanya. Kalau untuk konsistensi dalam kehadiran dan ketaatan, gimana kalian mengendalikan fokus dan konsentrasi dalam melakukan tugas atau membahas isu penting? Gimana caranya biar kalian tetap kadang matkul kan ada izinnya, batas izinnya kan? Gimana cara kalian
memotivasi kalian untuk tetap hadir di saat kalian udah misal udah mulai capek, gimana biar tetap konsisten masuk kuliah. Ya kalau aku ngatur konsistensi kehadiran tuh paling kayak kan misalnya dikasih jadwal 3 hari nih. Nah, jadi ngambil 3 hari itu paling pas ada emang yang hal-hal penting banget aja kayak sakit atau misalnya lagi libur aja. Terus kalau yang hari-hari yang emang kayak bisa dihadiri itu bisa ya hadir, kalau enggak mengganggu perkuliahan. Lanjut ke aspek hukuman, ada indikator perilaku respon terhadap hukuman. Gimana kalian mengatasi respon kalian jika dikasih hukuman atas kesalahan pribadi kalian sendiri? Nah, kalau itu emang berdasarkan kesalahan aku, itu tuh aku ngeresponnya kayak ya udah gitu. Misalnya nih dosen ngeprogramin aku, apa ya, nggak merhatiin dia waktu nerangin, terus aku kena tegur. Teguran itu kan masuk ke dalam hukuman juga, apalagi teguran itu tuh didengerin sama satu kelas gitu. Tapi kalau misalnya hukuman itu aku dapat atas kesalahpahaman dosen, misalnya yang ngobrol itu orang di samping aku tapi aku ikutan kena, kalau kesal kali lah. Aku rasa itu semua orang juga bakalan kesel. Terus tapi kalau karena yang ngasih hukuman itu dosen yang dimana statusnya itu tuh lebih tua dan lebih tinggi dari kita, jadi mau nggak mau ya udah Menerima. Tapi kalau menurut kalian hukuman itu efektif nggak untuk perubahan perilaku kalian? Efektif? enggak sih. Nggak. Aku malah makin Kalau mengenai tanggapan emosional setelah dihukum, gimana dampak dari emosional kalian pas udah dihukum, kayak yang Tata tadi, misal ditegur di depan kelas atau ditegur di kelas pas lagi rame-ramenya, itu tanggapan emosional kalian bakalan yang jadi kesal sama dosennya kah, atau jadi nggak mood belajar kah, apa gimana? Jadi kesal. Dan ujung-ujungnya nggak mood juga buat belajar gitu. Oke, berarti jadi kayak males lah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dia tegur secara pribadi itu masalah. Kalau makin giat belajar sama dosennya sendiri. Lalu ada di aspek penghargaan dan indikator keterlibatan orang tua. Kalian tipe orang tua yang ngasih achievement kayak penghargaan nggak atas pencapaian yang udah kalian lakuin? Iya. Kadang. Berarti nggak semua pencapaian, atau kayak pencapaian tertentu aja yang emang wah gitu baru dikasih? rata-rata kalau pencapaiannya itu tuh berbau akademik sih. Iya, lebih ke situ sih. Kalau enggak ya enggak. Dan menurut kalian efektif nggak dikasih penghargaan itu? Efektif. Kalian jadi lebih semangat termotivasi kah? Lalu ada penerapan aturan dengan konsisten. Gimana kalian ngerespon lingkungan sekolah yang strict dengan aturan yang konsisten? Misal sekolah kita ini ada aturan, misal aturan berpakaian, aturan jam datang, itu kan harus konsisten kan dan strict. Misal sekolahnya nggak boleh sepatu putih apa segala macamnya, itu kalian gimana caranya tetap menerapkan aturan yang konsisten? Kalau menurut saya sendiri, pertanyaannya tadi bagaimana Anda merespon terhadap lingkungan sekolah yang menerapkan aturan dengan konsisten. Kalau menurut saya sendiri, bagus dong kalau sekolah itu menerapkan peraturannya itu konsisten, tetapi dilihat lagi ke pengaturan tersebut. Peraturan itu masuk akal nggak sih? Kayak memang misalnya sepatu atau rambut yang hanya boleh memakai hitam aja gitu, tidak boleh ada putihnya kan. Ya menurut saya sendiri kan tidak mengganggu ke pembelajaran dan tidak berpengaruh ke performa pembelajaran siswa. Jadi bagus, cuman
dilihat lagi ke peraturannya. Peraturan itu logis dan ada alasan nggak dibalik peraturannya itu ada. Mungkin itu aja dari pertanyaan FGD kita kurang lebih, dan tujuan dari FGD ini adalah untuk membentuk perilaku yang baik, membangun nilai-nilai positif, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dan membentuk tanggung jawab sosial. Dan ini ditargetkan untuk FGD realnya kepada siswa dan mahasiswa dalam kedisiplinan remaja usia 15-18 tahun, serta untuk strategi pengajaran efektif dan sumber daya non-klinis yang dapat mendukung perkembangan siswa atau siswi sekolah menengah atas. Sekian FGD dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.